Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri Silvira Rifania dengan NIM 19040151113 dan teman saya yaitu Susilawati Umacina dengan NIM 19040150050. Video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen wirausaha farmasi. Kami ingin membuat ide bisnis yaitu pisang sate. Sini ada latar belakang usaha kita, yaitu masyarakat saat ini sudah mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan. Zaman dahulu orang dalam membeli makanan hanya berpedoman pada rasanya yang enak dan murah. Mereka tidak begitu memikirkan kandungan gizi dan nutrisi yang terkandung di dalam makanan yang akan mereka beli. Pisang coklat ini merupakan makanan ringan paling tepat, di mana dari segi rasa dan dari segi gizi sangat memenuhi kebutuhan manusia, begitu juga dari segi harga yang terjangkau. Tujuan usaha ini yang pertama yaitu untuk memenuhi tugas manajemen farmasi. Yang kedua yaitu untuk menambah penghasilan tambahan. Yang ketiga yaitu untuk menyediakan jajanan yang sehat. Dan yang terakhir yang keempat yaitu untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam produksi makanan. Manfaat usaha kita yaitu manfaat yang diperoleh dari usaha ini dapat belajar memulai berbisnis, mengurus suatu usaha, memperkirakan suatu usaha. Dengan adanya usaha ini kami dapat mengatur atau memanage keuangan dan memperkirakan laba atau profit dari usaha ini. Usaha ini juga meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam berinovasi berbisnis, serta dapat mengisi waktu luang di kala kuliah online ke arah yang lebih positif. Gambaran umum usaha dari sate pisang. Yang pertama yaitu rencana produksi sate pisang perharinya sebanyak 20 box. Yang kedua yaitu dijual dalam bentuk satu mika ukuran sedang seperti sate pisang pada umumnya. Dan sate pisang ini terdapat 2 macam, yaitu sate pisang original dan sate pisang yang diberi topping di atasnya beberapa varian. Yang ketiga yaitu sate pisang dijual setiap hari. Hal ini bertujuan agar produk dapat menjual habis perharinya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, semua produksi dilakukan sendiri di rumah pemilik. Selanjutnya ada analisa SWOT, yaitu satu strength atau kekuatan, menjual produk untuk semua kalangan masyarakat, produk-produk yang terbuat dari pisang yang tidak asing lagi di masyarakat, bahan produk yang terjamin dan higienis. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, produk yang mudah ditiru. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, kebiasaan para konsumen yang mencari cemilan yang bergizi, murah dan enak, khususnya kalangan remaja dan dewasa. Pisang coklat ini nantinya akan dipasarkan tidak hanya di lokasi usaha saja, tetapi juga melalui media sosial. Yang keempat ada threat atau ancaman. Nah, adanya pesaing yang menjual produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya yaitu rencana anggaran biaya. Kami menggunakan biaya bahan sekali produk. Di sini terdapat beberapa bahan beserta harganya. Yang pertama yaitu kami menggunakan bahan pisang mas sebanyak 2 sisir pisang dengan harga Rp30.000. Yang kedua yaitu kami menggunakan bahan tepung terigu dengan harga Rp10.000. Yang ketiga yaitu kami menggunakan bahan minyak sebanyak 1 liter dengan harga Rp10.000. Yang keempat yaitu kami menggunakan bahan coklat Golden Field Choco Crunchy dengan ukuran 200 mg dengan harga Rp13.000. Yang kelima yaitu kami menggunakan bahan tepung kanji yaitu sebanyak 1 kg dengan harga Rp13.000. Yang keenam yaitu kami menggunakan bahan kacang tanah sebanyak 1 kg
dengan harga Rp10.000. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, kami menggunakan bahan mesos warna-warni sebanyak 1 pack dengan harga Rp5.000. Total biaya bahan sekali produk kami yaitu sebanyak Rp91.000. Lanjutannya ada biaya penunjang sekali produksi. Ada satu mika ukuran 15 kali 10 1 pak 50 piece, harganya Rp10.000. Yang kedua ada tusuk sate 1 pak 50 piece, harganya Rp5.000. Yang ketiga ada biaya gas, harganya Rp20.000. Total keseluruhan biayanya itu Rp91.000 ditambah Rp35.000, hasilnya itu Rp126.000. Selanjutnya yaitu perkiraan profit. 2 sisir pisang yang telah dibuat sate pisang dapat menghasilkan sebanyak 20 sate pisang. Jadi dalam satu mika terdapat 2 buah pisang. Satu mika sate pisang dijual dengan harga sebanyak Rp10.000. Keuntungan yang diperoleh jika 2 sisir pisang yaitu keuntungan sama dengan hasil penjualan dikurang modal awal. Hasil penjualannya yaitu sebanyak Rp300.000 dikurang dengan modal awal yaitu sebanyak Rp126.000. Mendapatkan keuntungan dari sate pisang yaitu Rp174.000. Untuk satu bulannya yaitu Rp174.000 dikalikan 30 hari mendapatkan hasil Rp5.220.000. Untuk 2 bulannya yaitu Rp5.220.000 dikalikan 2 bulan mendapatkan hasil Rp10.440.000. Selanjutnya itu ada analisa yang 4P. Yang pertama itu ada produk yang kita jual di sini yaitu sate pisang. Yang kedua itu ada price. Sate pisang itu kita jual dengan harga Rp10.000. Yang ketiga ada promotion. Kita di sini promosinya itu menggunakan sosial media yaitu Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Yang keempat ada place, yaitu stand kecil di dekat rumah. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa bahan dalam pembuatan sate pisang, yaitu terdapat bahan utama sate pisang dan bahan untuk taburan. Untuk bahan utama sate pisang yang kami gunakan yaitu 22 buah pisang mas, kemudian kami menggunakan bahan pencelup. Bahan pencelup yang kami gunakan yaitu tepung terigu. Dan yang terakhir, kami menggunakan 200 gram coklat golden fill choco crunchy. Dan untuk bahan taburannya yaitu kami menggunakan 1 kg kacang tanah. Dan terakhir kami menggunakan 1 pack meses. Di sini kita juga menjabarkan ada cara menyiapkan bahan-bahan pisang dan cara membuat sate pisang. Yang pertama itu ada cara menyiapkan bahan-bahan, yaitu satu, ambil pisang yang sudah disiapkan, lalu kupas kulitnya. Yang kedua, sangrai kacang yang sudah dikupas, kemudian cincang halus. Ada cara membuat sate pisang, yaitu satu, ambil pisang yang sudah dikupas tadi. Selanjutnya membuat tepung basah dulu. Nah, tepung basah tadi dicampurkan dengan air. Baluri pisang dengan tepung basah, kemudian baluri dengan tepung kering. Kemudian pisang yang sudah dibaluri tepung tadi disimpan di kulkas selama kurang lebih 1 jam agar tepung rotinya menempel dengan sempurna. Ambil minyak lalu dipanaskan. Setelah itu dikeluarkan pisang dari kulkas, kemudian digoreng pisang tersebut menggunakan api yang sedang, dan setelah matang ditiriskan. Tusuk pisang yang sudah matang dengan tusuk sate, kemudian dibalut dengan coklat golden cock. Yang terakhir, sesuai keinginan konsumen, yaitu original atau menggunakan topping. Nah, di sini dengan menggunakan topping itu kita menggunakan topping mesis atau kacang. Dan terakhir, di sini terdapat lampiran mengenai kemasan dan foto produk dari sate pisang.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kami yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kalian semua.